Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggita Putri Fauzan dari kelas D. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil tugas saya dengan judul Pendahuluan Fikih Muamalah. Pertama, apa sih pengertian dari ilmu faraid? Pengertian ilmu faraid. Ilmu faraid adalah ilmu yang berkaitan dengan genealogi dalam kitab fikih. Secara bahasa, kata lain adalah jamak dari kata faridah yang berasal dari kata fard. Berarti ketentuan. Faridah adalah jatah ketentuan tertentu sesuai syariat bagi setiap keadilan serta maslahat yang dia ketahui. Berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi, hukum waris Islam adalah metode hukum muamalah yang mengatur bagaimana harta yang ditinggalkan pewaris dibagi menjadi proporsional, dan ahli waris adalah bagian dari hukum Islam yang sangat profesional. Selanjutnya, ruang lingkup. Yang pertama, ada aturan pembagian harta waris sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, menentukan siapa yang berhak dan tidak berhak mewaris. Dan yang ketiga, menetapkan besaran bagian ahli waris. Dan yang terakhir, berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma' dan ijtihad ulama. Objek meliputi harta peninggalan, pewaris, ahli waris, dan hubungan keluarga. Selanjutnya, sejarah perkembangan ilmu faraid. Sebelum Islam, masyarakat jahiliyah hanya memberikan warisan kepada anak laki-laki yang kuat. Praktek ini didasarkan pada kepercayaan bahwa pria dengan kekuatan fisik yang kuat dianggap memiliki martabat yang tinggi. Selain itu, sebagai negara dan bangsa yang telah dijajah oleh Belanda selama bertahun-tahun, semua kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda sangat dipengaruhi oleh niat mereka untuk menguntungkan bangsa penjajah. Oleh karena itu, hukum kewarisan yang dipengaruhi oleh pemikiran ulama Sunni tidak kodifikasi oleh pemerintah Hindia Belanda. Hukum adat bahkan bertentangan dengan pelaksanaan kewarisan. Hasilnya adalah prakteknya pembagian waris patrilineal, matrilineal, dan bilateral yang berbeda di seluruh Indonesia. Selanjutnya ada urgensi mempelajari ilmu faraid. Beberapa aspek penting terkait dengan urgensi ilmu faraid, diantaranya ilmu faraid menetapkan hak ahli waris dan bagian warisan sesuai syariat, mencegah kecurangan dan konflik. Kedua, Rasulullah SAW mendorong umat Islam untuk mempelajari dan mengajarkan ilmu faraid karena penting dan rawan terlupakan. Dan yang ketiga, mengetahui ilmu faraid meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban waris, menjaga harmonis keluarga dan masyarakat. Keempat, ilmu faraid termasuk ilmu fardu kifayah, wajib dipelajari oleh sebagian umat Islam untuk memenuhi kewajiban agama. Dan yang terakhir, sosialisasi ilmu faraid baru dilakukan terus-menerus lewat pendidikan, pengajian, dan organisasi agar masyarakat paham dan terhindar dari sengketa waris. Sumber hukum dalam pembelajaran ini terdapat pada surah An-Nisa ayat 11 yang mengatakan bahwa Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian warisan anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Dan ijma' dan qiyas. Ijma' berdasarkan kesepakatan para ulama dalam menetapkan ahli waris, sedangkan qiyas analogi hukum untuk kasus di luar teks ulama. Selanjutnya, pembagian faraid dan hukum waris adat atau KUH perdata. Yang pertama, berdasarkan sumber hukum. Faraid bersumber pada Al-Quran, hadis, serta komplikasi hukum Islam atau KHI. Sedangkan hukum waris adat atau KHU perdata diatur dalam Undang-Undang Hukum Perdata. Yang kedua, berdasarkan prinsip pembagian. Faraid proporsional, laki-laki dapat bagian 2 kali lebih besar dari perempuan, sedangkan hukum waris adat atau KUH setara, semua anak mendapatkan bagian yang sama. Yang ketiga, berdasarkan golongan ahli waris. Dan faraid dawil furud atau bagian tetap, asobah atau sisa warisan dawil arkam. Dan
Hukum waris adat itu ada 4 golongan, mulai dari golongan suami atau istri dan anak, paman atau bibi, dan hanya golongan yang tertinggi yang berhak. Selanjutnya tujuan mempelajari ilmu faraid. Yang pertama, memahami aturan waris Islam agar pembagian adil dan sesuai syariat. Yang kedua, menjaga hak ahli waris. Yang ketiga, mencegah perselisihan. Dan yang keempat, serta menciptakan keadilan, keseimbangan, dan keharmonisan dalam keluarga. Selanjutnya, hubungan antara faraid dengan paradigma Obe. Paradigma Outcome-Based Education atau OB menekankan pencapaian hasil pembelajaran yang spesifik dan terukur, fokus pada kemampuan nyata peserta didik. Dalam pembelajaran hukum waris Islam atau faraid, OB mengarahkan peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga menguasai kompetisi praktik, seperti memahami hukum waris, mengidentifikasi ahli waris, membagi waris sesuai aturan, dan mengaplikasi hukum dalam kasus nyata. Pendekatan ini membuat pembelajaran faraid yang berguna dalam kehidupan serta sosial modernasi lulusan kompeten yang mampu menerapkan hukum secara akurat sesuai syariat dan perkembangan zaman. Selanjutnya, relevansi faraid di era modern. Ilmu faraid tetap relevan di era modern sebagai pedoman pembagian warisan yang adil sesuai syariat Islam, dengan prinsip memberikan aturan jelas dan seimbang, melindungi hak ahli waris, serta termasuk perempuan dan laki-laki. Selain itu, di tengah perubahan sosial dan gaya hidup modern, penerapan faraid perlu disesuaikan agar tetap aplikatif. Pendidikan faraid penting disebarkan lewat institusi keagamaan dan teknologi digital untuk memudahkan akses dan pemahaman masyarakat. Integrasi dengan ilmu lain, seperti matematika, dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan praktis. Secara keseluruhan, faraid adalah sistem hukum dinamis yang menjaga keadilan sosial dan keharmonisan keluarga di kehidupan modern. Adapun kesimpulan dari bab ini adalah ilmu faraid adalah cabang fikih Islam yang mengatur pembagian warisan secara adil berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Ilmu ini menentukan hak ahli waris secara rinci untuk mencegah perselisihan, memberikan hak juga kepada perempuan dan anak-anak. Berbeda dengan sistem pewarisan jahiliyah, sumber utamanya adalah Al-Quran, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Ilmu ini berbeda dari hukum waris atau adat KUA, berdata dalam sumber, prinsip pembagian golongan ahli waris, wasiat, dan penolakan warisan. Tujuan memastikan untuk pembagian warisan sesuai dengan syariat agar adil dan harmonis. Pembelajaran faraid menggunakan pendekatan outcome-based education, memadukan teknologi digital dan integrasi bidang lain seperti matematika agar relevan dan efektif di era modern. Peran ulama dan pendidik sangat penting dalam mengembangkan ilmu ini. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.